Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pokok sistem koordinat kartesius bagian yang E, menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Materi pokok sistem koordinat kartesius bagian yang E, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kita masuk ke contoh biar lebih paham. Di sini telah dibuatkan bidang koordinat kartesius untuk materi menentukan posisi titik terhadap titik asal 0. Di sini titik asalnya adalah saya misalkan masjid, dengan koordinat masjid itu adalah 0,0 dan titik tertentu A, B, ini titik-titik yang lainnya. Yang pertama, untuk menentukan posisi titik suatu titik terhadap titik asal, kita misalkan di sini kita akan menentukan posisi dari sekolah terhadap masjid. Pada video sebelumnya telah dijelaskan cara menghitung jarak dari suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana langkahnya adalah kita menghitung dari titik itu terhadap sumbu X atau titik ini terhadap sumbu Y. Sekarang kita akan menentukan jarak titik ini terhadap titik asal lagi. Bagaimana caranya? Secara umum atau boleh dikatakan menentukan jarak titik dari suatu titik terhadap titik asal itu sama dengan materi sebelumnya, dengan kita menghitung titik ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Itu menentukan titik terhadap titik asal. Tapi bagaimana kalau kita menentukan titik ini, posisi titik suatu titik terhadap titik yang lain, misalkan dari sekolah terhadap perkampungan. Bagaimana cara menghitungnya? Juga sama. Sekarang kita coba dulu menentukan posisi sekolah terhadap masjid. Di sini masjid itu koordinat masjid adalah 0,0. Kita akan menentukan jaraknya terhadap sekolah atau sekolah terhadap masjid. Berapakah jarak sekolah terhadap masjid? Kita hitung. Masjid itu koordinatnya berapa? Masjid 0,0, sedangkan sekolah 4,-4. Kita tentukan jaraknya berapa satuan, sama dengan yang tadi kita hitung dari sekolah ini terhadap sumbu X. Berapa kotak dia ke atas? 1, 2, 3, 4. Berarti jaraknya dari masjid ke sekolah, maaf ini sekolah. Dari masjid ke sekolah itu jaraknya adalah 4 satuan ke atas dan 4 satuan juga ke kiri. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Nah, sekarang masjid terhadap perkampungan lagi. Yang kedua, perkampungan. Kita lihat perkampungan, ini masjid ke perkampungan atau perkampungan terhadap masjid. Kita hitung berapa jaraknya perkampungan terhadap masjid. Itu ke kiri, ke samping kiri 1, 2. Itu 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nah, sebenarnya untuk menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal ini juga mempengaruhi apa yang kita terlebih dahulu kita tentukan posisinya. Misalkan tadi kan dari masjid ke perkampungan, berarti ini arahnya berbeda kalau dari perkampungan terhadap masjid.
Kalau di sini dari yang kita buat berarti posisi dari perkampungan terhadap masjid dan posisi sekolah terhadap masjid. Tapi kalau posisi masjid terhadap perkampungan itu akan berbeda nanti arahnya. Contohnya masjid terhadap sekolah itu ke kanan posisi hitungannya 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Sedangkan kalau sekolah terhadap masjid itu ke kiri arahnya dan ke atas arahnya. Itu maksudnya. Sekarang kita lihat contoh dari menentukan posisi titik terhadap titik yang lain lagi. Misalkan di sini kita akan menentukan posisi dari pasar terhadap puskesmas. Berapakah jaraknya pasar terhadap puskesmas? Koordinat pasar adalah 3,2, sedangkan puskesmas jaraknya atau koordinatnya adalah 4,4. Nah, sekarang kita akan menentukan kedudukan dari pasar terhadap puskesmas. Kita lihat berapa jaraknya pasar. Berarti kita selalu untuk menghitung kedudukan ini mendatar yang kita dahulukan apakah dia ke kiri atau ke kanan, karena mendatar ini melambangkan kemarin sumbu X, sedangkan ke atas atau ke bawah itu melambangkan sumbu Y. Karena kita tahu pada bidang koordinat kartesius itu selalu penulisannya dalam bentuk X, Y. Berarti kita menghitungnya juga terlebih dahulu mendatar baru yang tegak atau ke bawah gitu. Sekarang pasar terhadap puskesmas. Ini karena puskesmas di sini, pasar di sini, berarti arahnya ke kanan. Berapa satuan ke kanan? Kita hitung 1, ke atasnya 1, 2. Berarti pasar terhadap puskesmas itu 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Lanjut, kalau misalkan dari pasar, masih pasar terhadap kuburan, misalkan yang sini kuburan, kita hitung pasar. Ingat, kita hitungnya yang mendatar terlebih dahulu. Berapa jarak dari pasar ke kuburan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 satuan. 6 satuan ke kiri. Dari sini ke atasnya berapa? 1, 2. 2 satuan ke atas. Begitu juga nanti kalau misalkan kita mau menentukan jarak dari atau posisi dari masjid terhadap kolam. Masjid terhadap kolam, kita coba. Ini masjid terhadap kolam. Jadi kita lihat masjid terhadap kolam. Kita hitung kolam di sini berapa jaraknya dari masjid terhadap kolam. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kiri. Lanjut ke atasnya 1, 2. 2 satuan ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Begitu juga nanti kalau misalkan kita menentukan dari titik yang lain ke yang lain, misalkan dari lapangan ke perkampungan atau dari lapangan ke sekolah, ataupun sebaliknya dari sekolah ke lapangan dan dari sekolah terhadap pasar. Seperti itu juga menghitung untuk titik-titik yang lain. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.